Hai, saya Jim Lorana. Ingin menjelaskan seputar hal yang saya pelajari dari mata kuliah Orko. Yang pertama adalah organisasi komputer. Organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Untuk arsitektur komputer, itu ya lebih condong atau mempelajari sebuah atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan programmer dan memiliki dampak langsung pada eksekusi logis pada sebuah program. 2. Sejarah perkembangan komputer. Komputer pertama kali dikembangkan pada tahun 1822 oleh seorang matematikawan Carles Babbage. Namun, komputer modern baru dikembangkan pada awal abad ke-20, dimulai dengan penemuan tabulator mesin oleh Hermann Hollerith, John Herbert Escher, dan John W. Mauchly mengembangkan ENIAC, Electronical Numerical Integrator and Computer. Komputer elektronik pertama yang dapat digunakan secara umum itulah ENIAC. Sejak saat itu, komputer terus berkembang dan menjadi semakin canggih dan lebih mudah digunakan. Oke, kita akan masuk lebih dalam tentang komputer. Yang pertama adalah struktur komputer. Ada 4 komponen struktur utama pada sebuah komputer, yaitu adalah CPU atau Central Unit Processing yang berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Seiring waktu, CPU ini sering dikenal kita sebagai prosesor. Oke, kedua adalah main memory, berfungsi sebagai menyimpan semua data. Dan ketiga ada input atau output, yang berfungsi memindahkan data antara komputer dan lingkungannya yang eksternal. Yang terakhir, sistem interkoneksi, berfungsi sebagai mekanisme yang menyediakan komunikasi antara CPU, main memory, dan input output. Kita masuk ke struktur CPU. Struktur CPU sendiri ada 4. Yang pertama adalah control units yang berfungsi mengatur operasi CPU dan koordinasi antara komponen-komponen lain dalam sistem. Kedua, ada arithmetic and logic unit atau ALU, berfungsi untuk bertanggung jawab untuk melakukan operasi matematika dan logika yang dibutuhkan oleh CPU untuk memproses sebuah data. Yang ketiga ada register. Register ini menyediakan memori internal untuk menyimpan informasi sementara selama proses pengolahan data. CPU interkoneksi, mekanisme yang menyediakan komunikasi antara control unit, ALU, dan register. Oke, selanjutnya ada 4 fungsi dasar komputer. Yang pertama adalah data processing. Yang fungsi ini mencakup semua proses yang dilakukan dari komputer untuk mengolah dan manipulasi data seperti menghitung, menyortir, membandingkan, melakukan, dan sebagainya. Kedua ada data storage. Komputer harus memiliki kemampuan untuk menyimpan semua data agar data tersebut dapat digunakan kembali pada masa yang akan datang. Ketiga ada data movement, fungsi yang memungkinkan data dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Fungsi ini mencakup transfer data antara perangkat input-output, memindahkan data dari memori ke CPU atau sebaliknya dan sebagainya. Yang terakhir ada kontrol, fungsi yang mengatur operasi dan perilaku komputer. Fungsi ini mencakup pengaturan input-output, pengaturan sumber daya, pengaturan waktu, dan sebagainya. Oke, untuk alur fungsi komputer adalah sebagai berikut. Oke, kita akan masuk ke gerbang logika. Gerbang logika adalah sebuah komponen elektronik dasar yang digunakan dalam sirkuit digital untuk melakukan operasi logika pada sinyal inputnya. Gerbang logika memiliki satu atau lebih input dan menghasilkan keluaran yang tergantung pada kombinasi inputnya. Ada beberapa jenis gerbang logika yang kita gunakan. Antara lain adalah gerbang AND, menghasilkan keluaran hanya jika semua inputnya bernilai true. Atau maksudnya, jika semua bernilai true, maka hasil outputnya juga akan true. Dan jika ada satu false atau false semua, itu bernilai false. Untuk kedua, gerbang OR, menghasilkan keluaran jika salah satu atau semua inputnya bernilai true. Atau misal maksudnya adalah jika salah satu atau semua inputnya bernilai true, maka dia akan menghasilkan true. Atau misal ada true dan ada false, maka outputnya adalah true. Karena itu adalah sistem OR atau gerbang OR, yang berarti atau dia hanya memilih true. Ketiga ada gerbang NOT, menghasilkan keluaran yang merupakan kebalikan dari inputnya. Misal jika input 1, maka keluarannya 0 dan sebaliknya.
Yang keempat ada gerbang NAT. NAT merupakan kombinasi dari gerbang NOT dan gerbang AND, yang dimana jika NOT sudah terpenuhi dan AND terpenuhi, maka keluarannya akan true. Dan gerbang NOR, ada gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang NOT dan gerbang OR, sama saja seperti NAT. Bedanya adalah NOR ini dari kombinasi dari NOT dan gerbang OR. Nah, untuk terakhir ada gerbang SWOR yang menghasilkan keluaran true jika jumlah input yang bernilai true ganjil. Untuk XNOR yaitu adalah outputnya akan bernilai 1 jika sama dan akan bernilai 0 jika berbeda inputnya. Oke, kita akan masuk sesi terakhir apa yang saya pelajari dari OnCom, yaitu adalah sistem bilangan. Sistem bilangan adalah cara untuk merepresentasikan angka, dan sistem bilangan yang umum digunakan yaitu ada 4. Sistem bilangan desimal yang sering kita gunakan pada kehidupan sehari-hari, yang berbasis sampai dengan dari 0 hingga 9, atau totalnya itu ada 10. Setiap digit dalam bilangan desimal mewakili nilai dari 0 hingga 9, dan nilai setiap digit berubah dengan faktor 10, seperti 1, 10, 100, 1000, dan seterusnya. Oke, kedua ada sistem bilangan binder. Sistem bilangan binder hanya menggunakan 2 angka atau berbasis pada 2 angka, yaitu 0 dan 1. Setiap digit binder mewakili nilai 2 pangkat n, di mana n adalah posisi digit dari kanan ke kiri, dimulai dari 0. Ketiga, ada sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal menggunakan 8 angka atau berbasis pada 8 angka, yaitu 0 dan 7. Setiap digit oktal mewakili nilai 8 pangkat n, di mana n adalah posisi digit dari kanan ke kiri, dimulai dari 0. Sistem bilangan yang terakhir ada sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal menggunakan 16 angka, yaitu 0 hingga 9, dan huruf A, B, C, D, E, dan F. Setiap digit heksadesimal mewakili nilai 16 pangkat n, di mana n adalah posisi digit dari kanan ke kiri, dimulai dari 0. Setiap sistem bilangan memiliki aplikasi yang berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan penggunaannya. Mungkin cukup dari itu saja yang saya sampaikan untuk apa yang saja yang saya pelajari dari ORCOM atau organisasi dan struktur komputer. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Oke, bye.